Selamat sore saudaraku. Hari ini saya menjumpai Anda saudara. Hari ini hari Kamis tanggal 15. Hari ini hari Kamis tanggal 15 bulan September. Hari ini hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022. Hari ini hari Kamis tanggal 15 bulan September tahun 2022. Saya menjumpai Anda melalui siaran yang sama, yaitu Benih dan Tanah. Saudaraku, Benih dan Tanah ini banyak orang belum tahu tentang benih dan tanah. Saya Lukas Tamonok dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Soe, Pulau Timor bagian barat. Pulau Timor masih ada 5 kabupaten dan 1 kota media. Kurang lebih 400 kilo saudaraku. Anda yang baru saja menangkap siaran ini, nama saya Lukas Tamonok dan saya berdomisili di kota Jakarta Utara. Ya saudara, saya siarannya berulang kali tentang benih dan tanah. Kalau benih dan tanah itu berbicara dengan pertama kali 9 bahan pokok. 9 bahan pokok makanan, jagung, beras, ubi-ubian, kacang-kacangan, pisang, kelapa dan lain sebagainya. Itu termasuk 9 bahan pokok. Saudaraku, itu benihnya ditanam di dalam tanah. Ditanam kalau jagung, 1 biji ditanam, masuk ke dalam tanah, mati di dalam tanah. 3 hari kemudian dia tumbuh. Karena tanahnya basah, dia tumbuh. Maka pertumbuhan dari benih jagung itu, dia akan menghasilkan buah. 3 bulan kemudian atau 90 hari, jagung itu akan dipanen. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bercocok tanam. Itu tanam yang pertama saudaraku. Tanam yang kedua, yaitu saudara, di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, menghembuskan nafas. Adam hidup seperti manusia, seperti saya yang ada sekarang. Segambar dengan Tuhan itu sendiri. Segambar dengan Tuhan itu sendiri, atau serupa dengan Tuhan itu sendiri. Itu tanam yang kedua saudaraku. Karena orang Kristen tradisi, dia tidak akan kenal dengan soal tanam menanam. Tanam yang kedua itu ditanam di dalam daging. Benih itu ditanam di dalam daging. Adam menanam benih di dalam daging Hawa, yaitu di dalam rahim Hawa. Dia akan bertumbuh besar di dalam rahim sampai 9 bulan 10 hari akan lahir seorang anak, yaitu Kain dan Habel, dan sampai air bah turun, dunia hancur sampai dengan tahun 2022, tahun Masehi. Maka jumlah penduduk di muka bumi 7 miliar orang lebih. Itu tanam yang kedua saudaraku. Tanam yang ketiga saudaraku, janji dari Adam sesuai dengan perintah Tuhan. Janji Adam dengan Tuhan buat kontrak, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Tuhan berjanji kepada Adam, di dalam Taman Eden, semua pohon kamu boleh makan buahnya. Tetapi 1 pohon, pengetahuan baik dan yang jahat, kamu tidak boleh makan buahnya.
pada saat kamu makan nanti kamu akan mati. Karena ular menggoda perempuan Hawa, dia ambil buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, diberikan kepada Adam, mereka makan. Mereka telanjang pada saat mereka makan, maka menjadi malu mereka keluar dari taman itu. Dan pada saat itu Tuhan mengutuk di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tuhan mengutuk ular akan makanannya debu dan tanah. Tuhan mengutuk Hawa akan susah sengsara melahirkan seorang anak. Mengutuk Adam. Adam akan bekerja dengan jerih payah, berkeringat, berpeluh, baru bisa mendapatkan makan dan minum untuk istri dan anak-anaknya. Saudaraku, dari situ Tuhan berjanji supaya dunia ini manusia bisa bebas dari dosa. Maka datanglah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah benih dari sorga. Pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 10. Saya ralat itu sebentar. Yang sebenarnya adalah pertama Yohanes pasal 3 ayat 9. Benih ilahi tidak berbuat dosa karena ia berasal dari Allah dan dia tidak dapat berbuat dosa. Saudaraku, dari situ saudara, benih yang ketiga itulah yang kita anut sampai hari ini. Tuhan Yesus juru selamat dunia. Ia lahir dari seorang perawan, yaitu Maria. Perawan Maria, Yesus dilahirkan di muka bumi. Dan Yesus bertumbuh besar. Umur 12 tahun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus. Ada suara dari surga berkata bahwa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, di dalam baptisan air itu saudara dengan saya mengalami lahir baru. Lahir baru dari yang namanya dosa asal Adam. Dosa pribadi yang dibuat oleh kita setiap pagi, siang, dan malam. Itu salah sebabnya agama tradisi, agama Kristen tradisi, dia tidak mengenal dosa asal atau dosa tradisi. Sehingga dia tidak baptis selam. Dan dia tidak mengalami perubahan baptisan Roh Kudus. Sehingga dosa selalu menempel tiap pagi, siang, dan malam. Karena tidak ada penjaganya. Kalau yang sudah terima lahir baru, yakin dan percaya bahwa kuasa roh akan bekerja di dalam hidupnya. Sehingga sedikit demi sedikit, dia akan berubah akal, budi, pikiran, lakunya menjadi serupa dengan Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya saudara. Sebelum saya lanjutkan tentang benih dan tanah, saya berbicara kepada Anda. Saya adalah orang Timur yang lahir di Pulau Timur bagian Barat. Agama saya adalah Kristen. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, Anda yang polisi, yang tentara, yang pegawai negeri, yang mahasiswa, yang petani, yang nelayan, yang siapa saja Anda yang menangkap siaran ini, dengan hormat saya mohon kepada Anda. Karena Anda dengan saya adalah satu bangsa, satu Indonesia, melalui Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi Indonesia bersumpah bahwa kami satu bangsa, satu Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air Indonesia. Hari demi hari, dari tanggal 28 Oktober tahun 1928 hingga dengan tahun 1945, tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan, karena penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan peri keadilan, peri kemanusiaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia sesungguhnya harus bebas dari berbahasa asing,
harus bebas dari berbudaya asing yang dibawa masuk Indonesia untuk mengacaukan suku-suku dan kebiasaan adat istiadat yang hidup di tanah air Indonesia. Itulah sebabnya tanggal 15 bulan September tahun 2022 saya menjumpai Anda dalam satu siaran khusus tentang Sumpah Pemuda. Yang berikutnya saudaraku, Pancasila. Karena kita hidup, saya dengan Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, kita hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kita hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Anda dengan saya patut mengandalkan Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga persatuan Indonesia, sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang pertama saudaraku, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudara, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Dibuktikan dalam ayat Alkitab orang Kristen. Ada 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Jadi Anda yang orang Timur, yang hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang hidup di luar negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda harus menghormati, mencintai Pancasila. Karena 8 ayat Alkitab orang Kristen ada di dalam Alkitab yang mendukung Pancasila bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Satu. Satu, Ulangan pasal yang 6 ayat yang pertama. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Saudaraku, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Yang kedua, Yohanes pasal 17, Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang akan yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang Engkau utus ke dalam dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Markus pasal yang ke-12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Allah kita satu. Allah kita tunggal. Saudara bayangkan dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur sampai ke bujur barat, di seluruh kolong langit, seluruh penduduk yang ada di muka bumi, jumlahnya 7 miliar orang lebih. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa, yaitu Yesus Kristus namanya. Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu
Bapa yang berasal daripadanya segala sesuatu diciptakan. Untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya yaitu Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia. Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu dijadikan, dan untuk Dia kita hidup. Saudaraku, 8 ayat Alkitab orang Kristen yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara orang Timur yang berasal dari Pulau Timor bagian Barat, negara ini adalah milik Anda dengan saya, karena Pancasila adalah menjadi dasar negara yang ada tertulis di dalam Alkitab. 8 ayat Alkitab orang Kristen mendukung Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah saudaraku. Saudaraku, kalau dilihat dengan kasat mata, jumlah orang Timur 1-2 orang. Anda yang berada di mana saja, di tempat kerja, di perjalanan, di mana saja, di tempat belajar, di mana saja, Anda jangan khawatir. Roma pasal 8 ayat 31. Apabila Anda orang Timur berbuat benar, berbuat baik, dan ada di pihak Tuhan, siapapun juga tidak bisa melawan Anda. Karena itu pertama kali Anda harus jujur dengan Tuhan. Pertama kali Anda harus taat kepada Tuhan. Taat itu ada 10 perintah Tuhan di Ulangan yang di Keluaran yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ke-17. 1. Itu berupa hukum-hukum, berupa ketetapan-ketetapan. 1. Jangan ada padamu orang Timur Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan buat orang Timur patung sesuatu apapun untuk engkau sembah kepadanya. Karena Tuhan kita adalah roh, dan Tuhan kita tidak bisa dipegang seperti benda padat. Saudaraku, itulah Tuhan kita, Anda dengan saya sebagai orang Timur. Yang berikut saudaraku. Yang berikut saudaraku, kalau Anda berasal dari Pulau Timor bagian Barat, Tuhan kita itu dilarang menyebut namanya sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja. Pada hari yang ke-7 engkau berhenti untuk menguduskan hari itu, karena selama 6 hari engkau telah bekerja. Yang berikut, hormatilah ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau dilahirkan, engkau tinggal. Engkau hormati ayah dan ibumu supaya umurmu tambah panjang dan engkau bisa berhasil di mana engkau berada. Yang berikut, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan ingin harta benda orang lain. Itulah hukum-hukum saudaraku. Hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum-hukumnya. Anda berada di mana saja, kalau Anda takut akan Tuhan, maka Anda pasti bebas dari segala tuntutan. Kuncinya ada di situ saudaraku. Kuncinya di situ. Jangan Anda mendengar pendeta yang khotbahnya manis-manis, yang khotbahnya muluk-muluk. Tetapi pendeta itu pastinya cari uang. Saya bukan cari uang saudaraku. Saya memberi pesan kepada Anda. Ini adalah pesan murni dari Tuhan Yesus. Pesan murni dari Tuhan Yesus. Sebelum negara Indonesia merdeka, sebelum tahun Masehi, maka peraturan Musa melalui 10 hukum ini sudah ditetapkan oleh Tuhan, ditulis dengan jari Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Anda merupakan surat hidup. Anda merupakan surat hidup. Adalah yang ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan pena, tapi yang ditulis dengan firman Tuhan,
dengan roh yang hidup di dalam daging Anda. Dan kemana saja Anda pergi, itu firman Tuhan akan menjadi contoh buat orang lain karena Anda. Saya bacakan buat Anda. Kedua Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ada bahwa kamu adalah surat Kristus yang diutus oleh pelayan kami, oleh Paulus. Diutus bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, melainkan di dalam daging Anda. Jadi Anda dengan saya, saudaraku, Anda dengan saya yang hidup dan taat kepada Tuhan, maka Anda pasti belajar tentang firman Tuhan. Saudara adalah surat Tuhan. Saudara adalah surat yang hidup, bukan surat yang mati, bukan kertas yang ditulis dengan tinta. Jadi Anda jangan dibohongin sama pendeta. Anda jangan ditipu sama pendeta. Pendeta yang khotbahnya yang bikin pelawak, jadi Anda selalu tertawa di dalam gereja padahal tidak ada makna yang Anda ambil di sana. Karena di sini Tuhan menuntut Anda. Yesus hidup dari umur 1 tahun sampai 30 tahun, 33 tahun. Bagaimana cara Yesus hidup? Anda dengan saya harus seperti begitu. Yesus berumur 8 hari. Ia dibawa oleh bapa dan mamanya, Yusuf dan Maria. Sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, Yesus dibawa ke bait Allah dan diserahkan. Di sana ada Simeon, abdi Allah yang bertugas di dalam bait Allah. Katanya, inilah tandanya anak manusia lahir. Dan aku lihat dengan mata, maka aku akan pulang dengan sentosa. Saudara harus belajar baik-baik tentang Yesus. Umur 8 hari saudara. Umur 12 tahun. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus keluar dari sungai Yordan. Seekor burung merpati duduk di atas kepala Yesus. Dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Roh Kudus disebut matrai. Kalau Yesus mati 3 hari bangkit, 40 hari dia menampakkan diri, 10 hari dia naik ke sorga, dia berjanji Roh Kudus akan turun pada hari yang ke-10. Maka Roh Kuduslah yang akan mengajari Anda dengan saya. Saudaraku, saya bacakan buat Anda. 2 Korintus pasal pertama ayatnya yang 22. Roh Kudus disebut matrai. Kesungguhan jaminan di dalam hati orang Kristen. Kedua Korintus pasal 2 ayat 22. Matrai, Anda dengan saya adalah matrai. Roh Kudus yang hidup di dalam daging Anda dengan saya adalah matrai. Kalau Anda menolak dibaptis, maka Anda tidak bisa menerima Roh Kudus di dalam hati Anda. Karena baptisan dengan Roh Kudus itu turun masuk ke dalam Anda, itu satu paket. Roh Kudus dan baptisan itu satu paket yang akan bekerja di dalam tubuh Anda. Pada saat Anda dibaptis, maka Anda lahir baru. Anda akan menerima kuasa Roh Kudus di dalam hati yang bekerja. Bukan daging Anda yang bekerja atau daging saya yang bekerja, tapi Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Saudaraku, Dua Korintus
pasal 2 ayat yang ke-22 saya baca secara sempurna. Materaikan tanda milik. Memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang ada yang diberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah bagi kita. Jadi jaminan yang ada di dalam kita merupakan jaminan hidup adalah Roh Kudus. Jadi kalau Anda dibaptis selam, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam Anda. Satu paket dengan baptisan. Baptisan selam adalah satu paket dengan kuasa Roh bekerja di dalam hati Anda. Saudaraku, Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kuduslah jaminan bahagian hidup kita. Hidup kita sampai kita peroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakan Allah. Saya baca ulang saudaraku. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kuduslah jaminan bagian hidup kita sampai kita peroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji dan memuliakannya. Itu yang ke-13 saudaraku. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Tadi yang 14, sekarang yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Pada saat kita diserahkan diri dan kita dibaptis, maka Roh Kudus dengan cara otomatis akan bekerja di dalam kita. Karena Roh Kudus bekerja karena di dalam tubuh kita ada pemurnian dari dosa. Ada pemurnian dari dosa saudaraku. Dosa asal Adam dan dosa pribadi kita. Jadi kalau saudara dibohongin pendeta, katanya Anda dilahirkan tidak ada dosa, itu pendeta menipu Anda. Saudaraku orang timur, jangan dengar pendeta yang jual obat, yang tidak membacakan ayat Alkitab dengan sungguh dan memberitahukan kepada jemaatnya dengan sempurna. Itulah sebabnya jemaatnya jatuh dan bangun. Saudaraku, saya memberitahu ini sungguh benar. Tidak ada karangan. Makanya Anda mengambil pulpen dengan pensil mencatat. Saya bacakan yang berikutnya. Pertama Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Sedangkan baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang disucikan hatinya. Tampak awal baptisan Roh Kudus adalah saudaraku, tanda awal baptisan Roh Kudus. Jadi kalau Anda serahkan diri untuk dibaptis air, maka baptisan Roh Kudus akan bekerja otomatis. Karena dosa Anda sudah disucikan, dosa Anda sudah dimurnikan, maka secara otomatis Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup Anda. Bekerja di dalam daging Anda, bukan di dalam loh-loh batu, tetapi dalam loh-loh daging Anda. Saudaraku, itulah sebabnya saya membacakan ini kepada Anda supaya Anda bisa paham. Kalau Anda hidup
lahir dari orang tua itu udah lahir, tapi lahir baru dari dosa. Kapan Anda lahir baru? Anda lahir baru adalah penyatuan antara Anda dengan Yesus itu sendiri. Penyatuan Anda, saya dan Yesus itu sendiri, yaitu lahir baru. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 27. Saya bacakan Yohanes pasal 3 ayat 3. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangan saudara mimpi. Saudara dibohongin sama pendeta. Katanya Anda tempatnya di sorga. Sorga dari mana? Orang lu belum baptis kok. Lu masuk sorga. Baptisan selam, saudaraku. Selama ini Anda sebagai penghalang pintu kerajaan sorga. Pembohong Anda pendeta-pendeta itu. Anda orang mau baptis selam, Anda selalu merintangi dengan khotbah-khotbah Anda yang menipu. Anda menipu, mengurangi ayat Alkitab. Di Matius 5 ayat yang ke-18. Satu iota dari firman Tuhan tidak lenyap sebelum langit dan bumi ini lenyap. Anda menipu jemaat. Katanya tidak usah baptis selam, baptis percik aja. Atau baptis pakai abu saja. Anda itu penipu, pendeta-pendeta pembohong. Bagaimana Anda tidak memberi keterangan yang jelas kepada jemaat? Ya jemaat otomatis tidak tahu ini. Ya saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan. Bukan masuk, melihat aja tidak. Apalagi Anda mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu suci, itu kudus, itu murni. Anda tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Anda menolak baptisan selam karena ajaran pendetamu yang penipu-penipu itu. Jadi Anda hati-hati dengan pendeta yang menipu, yang buat gedung gerejanya mewah-mewah. Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam gedung gerejamu. Tuhan tinggal di dalam hati Anda dengan saya. Jadi Anda harus bersihkan hatimu lebih dulu, baru Anda pergi beribadah. Tetapi kalau hati Anda kotor, percuma Anda masuk ke dalam ruangan gereja. Di sana Tuhan Yesus tidak ada di dalam ruangan. Tuhan Yesus diam di dalam hati manusia, bukan di dalam rumah gereja. Yang berikut saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh. Saudara tahu baptisan air, juga tahu baptisan roh tidak? Makanya Anda jangan menipu jemaat. Anda sebagai pendeta, Anda menipu jemaat, ya jemaat juga ikut bodoh. Karena Anda sudah bodoh, Anda menipu jemaatmu. Saya bacakan jawab pertama, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging, itu adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh bapak dan mama saya adalah daging saya. Saya makan nasi sama makan sayur, saya hidup. Tetapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Allah itu roh. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Barang siapa menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Harus. Itu diharuskan. Dan Anda menipu jemaat, katanya tidak dibaptis selam, tidak apa-apa. Anda pendeta-pendeta yang menjadi penghalang pintu masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda pendeta besar, katanya hamba Tuhan dari mana? Hamba iblis, malah dibilang hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah yang menyampaikan berita keselamatan yang sungguh dari Tuhan. Bukan menipu jemaat, mengumpulkan jemaat banyak-banyak, cari uang buat makan. Bukan itu maksudnya. Yang berikut saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara, roh itu adalah seperti angin. Angin bertiup dari mana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya.
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Roh itu seperti begitu. Kalau Anda jadi memberontak, Roh Kudus akan keluar dari tubuh Anda. Kalau Anda sudah lahir baru. Tetapi bagi Anda yang belum lahir baru, jangan mimpi roh masuk ke dalam Anda. Yang ada di dalam tubuh Anda adalah roh Anda sendiri, roh daging sendiri, roh dunia sendiri. Tetapi kalau roh Allah itu, apabila Anda dibaptis selam, Anda keluar dari air, maka roh Allah akan bekerja di dalam Anda. Karena pengakuan itulah, mengaku dosa. Ada dosa asal dan dosa pribadi. Kalau Anda tidak mengaku dosa asal, lahir dari darah dan daging, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sorga? Kerajaan sorga adalah kudus, dan kerajaan sorga adalah suci. Itulah saudaraku, penekanan hari ini, siaran benih dan tanah, adalah pendeta-pendeta yang menjadi palang pintu kerajaan sorga. Bagi Anda yang melarang baptisan selan, hai pendetaku, yang ada di mana di Indonesia ini, apalagi pendeta yang orang timur, harus bertobat Anda. Pendeta saudaraku yang berasal dari timur itu, Anda harus bertobat kalau Anda melarang jemaat membaptis selam. Jadi Anda mendengarkan siaran ini, biar nanti roh Tuhan akan mempengaruhi Anda. Melalui siaran ini Anda akan panas, dan Anda akan beracara dengan roh Tuhan, bukan beracara dengan saya. Saya hanya menyampaikan berita atau pesan dari Tuhan kepada Anda. Dan berbahagia bagi Anda yang mendengarkan dan melakukannya di dalam hidup Anda, maka Anda pasti sentosa. Terima kasih saudaraku, salam sehat. Dan saya udah banyak bicara tentang tanam. Tadi pertama tanam benih, jagung ke dalam tanah. 3 hari tumbuh. Yang tumbuh adalah tunasnya, dan bijinya mati di dalam tanah. Itu tanam yang pertama. Tanam yang kedua, benih daging. Benih dari manusia. Ditanam di dalam tubuh manusia, yaitu dari Adam. Ditanam ke dalam rahim Hawa. Maka lahirlah anak-anak Adam. Sampai hari ini, kita sudah penuh di muka bumi. Itu tanam yang kedua. Tanam yang ketiga, Yesus anak Allah turun dan dilahirkan oleh seorang manusia, yaitu melalui perawan Maria. Maka wajib hukumnya dia dibaptis sebagai tanda pemurnian. Tanda pemurnian, sehingga ia akan kembali ke sorga dengan murni. Karena dia berasal dari sorga murni, dia harus kembali dengan murni. Saudaraku, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, harus turutilah perintah-perintahku. Anda dan saya harus turuti perintah Tuhan Yesus. Bukan Anda turutin perintah pendeta, agama tradisi. Anda harus tinggalkan agama tradisi. Dan Anda datang kepada Yesus. Beribadah di dalam roh dan kebenaran. Anda bebas dari hukuman dosa. Terima kasih. Hari ini tanggal 15 bulan September tahun 2022. Hari Kamis, jamnya sudah sore. Tepat saya siarannya di Waduk Pluit bagian barat. Terima kasih saudaraku, Anda yang mendengarkan siaran ini. Anda berbahagia dan salam sehat buat Anda. Sebelum Anda berangkat kemana-mana menggunakan masker. Dan sebelum kegiatan beraktivitas, cuci tangan lebih dulu. Cuci tangan sesudah dan sebelum beraktivitas. Berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Sebagai orang yang percaya Tuhan harus taat. Saudaraku, terima kasih. Salam sehat buat Anda semuanya.